Tentara wanita Israel dilaporkan mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh sesama prajurit pria IDF di dalam markas militer. Aksi kekerasan itu bahkan dilakukan terhadap sesama anggota unit dan tentara wanita Israel. Dikabarkan 7 prajurit aktif Angkatan Udara Israel ditangkap oleh penyidik polisi pada Selasa 8 Juli. Prajurit yang bertugas di sistem pertahanan udara Arrow itu diduga melakukan kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Dikutip dari Ynet News, penyiksaan itu berlangsung berminggu-minggu dan menargetkan lebih dari 10 rekrutan anggota baru. Korban melaporkan adanya tindakan pemukulan hingga kekerasan seksual yang mereka alami selama di markas militer. Dilaporkan para tersangka dihadirkan di pengadilan militer untuk sidang perpanjangan penahanan pada Rabu 9 Juli. Dalam pemeriksaan awal, beberapa prajurit mengaku tindakan mereka hanyalah bercanda. Prajurit IDF itu bahkan berdalih aksinya dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan. Kasus ini pun terungkap setelah seorang prajurit berani mengajukan pengaduan resmi kepada atasan mereka. Sementara itu, polisi Israel menyatakan potensi pelanggaran terjadi saat berlangsungnya perang dengan Iran. Saat itu, sistem Arrow berperan penting dalam pertahanan udara Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dukungan penuh terhadap Hamas dalam perang melawan Israel di jalur Gaza. Trump berjanji akan melindungi Hamas dan mencegah Israel melanjutkan serangan brutal di Gaza. Dukungan ini disampaikan Donald Trump saat bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa 7 Juli. Menurutnya, pertempuran di Gaza akan berhenti selama gencatan senjata 60 hari antara Israel dan Hamas. Bahkan setelah gencatan senjata, Presiden Amerika Serikat itu mengklaim pertempuran tidak akan berlanjut jika kesepakatan tercapai. Komitmen Donald Trump kepada Hamas disampaikan juga oleh mediator pembebasan sandera Bishara Babah. Dilaporkan delegasi Qatar turut hadir di Gedung Putih untuk membahas kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Sementara itu, utusan Amerika Serikat Steve Witkoff mengatakan kedua pihak telah menyelesaikan sebagian besar isu dalam pembicaraan di Doha. Namun kehadiran pasukan IDF di Gaza menjadi hambatan utama kesepakatan gencatan senjata secara permanen. Meski demikian, perselisihan tersebut menyentuh dilema pasukan Israel di jalur Gaza. Badai kemarahan publik melanda Israel setelah sejumlah pejabat senior menghadiri perayaan di tengah pemakaman tentara Zionis. Dilaporkan 4 tentara Israel tewas di Bet Hanun, Gaza Utara, dimakamkan pada Selasa 8 Juli sore. Namun malam harinya, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich terekam menari bersama penyanyi pada perayaan konser di Yerusalem. Konser tersebut hanya berselang beberapa jam setelah pemakaman para tentara Zionis. Lantas tarian Menteri Keuangan Israel itu memicu kecaman dari publik. Selain Smotrich, beberapa pejabat senior dan perwira tinggi Israel turut menghadiri perayaan tersebut. Kehadiran para pejabat di acara tersebut menuai kecaman dari warganet dan tokoh oposisi Israel. Mereka menilai tidak peka dan mengabaikan suasana duka nasional atas gugurnya pasukan Zionis. Sementara itu, tentara Israel dikabarkan terus berguguran akibat serangan gerilya dari kelompok Hamas di jalur Gaza. Jika ditotal, lebih dari 1.200 prajurit Israel yang gugur di medan perang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.